Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Dana di materi IPA kelas 5, yaitu kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia, dan yang akan kita pelajari adalah manfaat sistem pernapasan, fungsi organ pernapasan, kelainan pada sistem pernapasan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencegah gangguan pada sistem pernapasan. Adik-adik semuanya, mari kita simak berikut ini. Manfaat sistem pernapasan manusia: yang pertama, melancarkan peredaran darah; yang kedua, melindungi tubuh dari benda asing; dan yang terakhir adalah beraktivitas dan berpikir. Dan pernapasan pada manusia: yang pertama, rongga hidung, mulut, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru kiri, diafragma, bronkus, paru-paru kanan, alveolus, dan yang terakhir adalah bronkiolus. Selanjutnya adalah fungsi organ pernapasan. Hidung merupakan pintu utama keluar masuknya udara untuk ke dalam tubuh kita. Terdapat rambut-rambut halus dan mukosa atau lendir, berfungsi menyaring udara kotor. Faring berfungsi menangkap udara dari hidung menuju trakea. Dan yang terakhir adalah laring, melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang akan membahayakan saluran pernapasan. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan jalur utama pernapasan yang menghubungkan organ pernapasan dari atas dengan paru-paru, tersusun dari cincin tulang rawan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsinya menyalurkan udara ke kedua bagian paru-paru kita. Dan bronkiolus. Apakah bronkiolus? Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, merupakan saluran yang lebih kecil sebagai jalur utama udara menuju alveolus di dalam paru-paru kita. Dan yang terakhir adalah alveolus, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terhubung langsung dengan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Pernapasan dada, kata kuncinya, pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi, mari kita perhatikan pada gambar, dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada kita membesar. Akibatnya, udara dapat masuk ke dalam paru-paru kita. Fase ekspirasi dimulai dari otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil. Akhirnya udara di dalam tubuh kita keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya adalah pernapasan menggunakan otot perut. Kata kuncinya, pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Pada saat fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi berupa datar. Nah, kemudian rongga dada membesar, udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi diawali oleh otot diafragma relaksasi atau melengkung. Rongga dada kita mengecil, udara keluar dari dalam paru-paru. Nah, anak-anak sekalian, berikut adalah gangguan pernapasan. Yang pertama adalah flu. Gangguan sistem pernapasan disebabkan oleh virus influenza dengan gejala demam, bersin, dan batuk. Kanker paru-paru, sel kanker di dalam paru-paru tidak terkendali sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok. TBC atau tuberkulosis yaitu gangguan di dalam paru-paru yang disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis, menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Yang terakhir adalah asma berupa
gangguan pernafasan berupa penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Anak-anakku, bagaimana kita cara menjaga organ pernafasan agar tetap sehat? Yang pertama, kita harus makan makanan bergizi. Makan makanan sehat dan bergizi dapat menghindarkan dan meningkatkan daya tahan tubuh agar terjaga dengan baik. Mengurangi makanan dan minuman es. Jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap makan dan minuman yang dingin. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu berterbangan dan mengganggu sistem pernapasan tubuh kita. Olahraga dengan teratur dapat menjaga sistem organ dalam bekerja dengan baik dan bekerja secara maksimal. Menghindari asap. Asap kendaraan dan asap rokok wajib untuk dihindari karena dapat menyebabkan asma hingga kanker. Dan yang terakhir adalah menjaga sirkulasi udara. Membuat ventilasi udara yang cukup untuk menjaga sirkulasi agar tetap terjaga. Nah, bagaimana dari semuanya? Mudah kan sistem pernapasan? Nah, untuk memahami dan memperluas wawasan kalian, silahkan kalian mengerjakan pengayaan pada buku belajar daring di jilid 2 materi IPA pembelajaran kedua. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.